Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini ya. Sesuai judul, kali ini di tangan saya sudah ada HP Realme C2. Kondisinya atau kendalanya itu HP ini tidak muncul untuk sinyal 4G nya ya kawan-kawan. Bisa kawan-kawan lihat sendiri di video seperti itu. Dia mentok di jaringan 8G. Sementara upaya yang sudah dilakukan itu sudah coba pakai aplikasi 4G switcher dan semacamnya atau jenisnya, akan tapi memang sinyal 4G tetap tidak muncul. Sementara itu juga sudah saya cek di IMEI dan maupun baseband dia aman. Maka dari itu setelah saya putuskan secara software dia aman, maka langkahnya kita akan cek di bagian hardware atau hardware bagian sinyal. Maka dari itu langsung saja kita bongkar HP-nya. Baik kawan, setelah semua baut terlepas dan juga tutup belakang sudah terlepas, selanjutnya akan saya lepas ini antenanya terlebih dahulu. Kemudian kita lepas juga mesin dari tulangannya. Semua soket sudah saya lepas juga. Di sini melihat kondisi fisiknya dia masih aman ya, tidak ada bekas benturan atau terkena air, dan juga untuk kalengnya di bagian kaleng CPU juga masih utuh, itu artinya belum dikerjakan. Oke, dan kaleng di bagian sinyal ada di sebelah kanan ini ya, ini ada area IC sinyal. Di situ ada beberapa IC, ada IC RF dan juga IC WTR juga. Oke, langsung saja kita akan bongkar terlebih dahulu kaleng di bagian sinyal ini. Oke kawan-kawan, ini memang sudah saya bongkar. Rekan-rekan bisa bongkar menggunakan pinset ataupun menggunakan blower juga bisa, tapi kalau saya menggunakan penjepit atau saya congkel itu lebih aman karena tidak berisiko kepanasan. Setelah ini sudah terbongkar, maka selanjutnya akan coba kita sisir di beberapa bagian ini. Kita akan mencari masalahnya. Mungkin terkadang biasanya ada yang short atau kapasitor ataupun IC-nya, dan ini memang sudah saya temukan ada satu masalah di sini, kapasitor yang dia konslet, dan kapasitor ini arahnya ke IC RF ini. Akan tetapi masih bisa dua kemungkinan, bisa kapasitornya itu sendiri yang short, bisa juga IC RF nya ini yang short. Jadi langkah termudahnya awal kita congkel terlebih dahulu untuk kapasitornya, karena hanya kapasitor buat memastikan saja. Jika ini nanti sembuh ya otomatis insya Allah sinyal sudah akan normal lagi. Tapi jika ini masih short, berarti sumber shorting berasal dari maksud saya sumber shortnya berasal dari IC RF nya. Dan ternyata setelah saya lepas, si kapasitor di jalurnya masih ngeground ya, atau masih short, dan saya putuskan untuk melepas IC RF ini
dan karena ini short maka ya kita harus siapkan gantinya rekan-rekan. Baik, selanjutnya langsung saja kita lepas untuk IC RF nya, dan setelah kita lepas nanti kita akan cek juga apakah short di kapasitor yang terhubung ke IC RF ini nanti masih short ataupun sembuh. Ini saya pakai pelindung panas, melindungi si IC WTR juga. Sebenarnya tidak harus pakai kertas pelindung itu ya, bisa pakai apapun, koin ataupun kaleng yang lain, cukup tutup saja. Baik, ini masih proses saya lepas dan memang membutuhkan sedikit waktu ya, karena biasanya memang IC di area sinyal tengahnya itu kan ground, jadi dia agak kuat, beda dengan IC yang kaki-kakinya hanya titik-titik, sementara untuk RF ini di bagian tengah itu ada ground. Oke, ini sudah terlepas dan ini juga sudah saya siapkan untuk IC RF yang baru. Kebetulan setelah saya lepas, kita juga harus memastikan jalur yang tadi short atau ground itu benar-benar sudah sembuh atau belum. Dan alhamdulillah di sini sudah terlihat dia sudah mengeluarkan hambatan. Itu artinya memang benar biang kerok ataupun sumber masalahnya ada di IC RF ini. Ini bisa rekan-rekan dapatkan di marketplace banyak ya, dan persamaannya itu bisa di sama dengan HP Oppo A1K. Untuk kodenya itu bisa rekan-rekan lihat di situ. Ini nanti saya cantumkan. Baik, kita akan pasang lagi. Mohon maaf, kamera yang saya shoot kurang begitu fokus ke bagian yang saya blower, dan intinya ini kita ganti baru karena memang IC yang lama atau IC RF yang lama itu penyebab dari short di kapasitor tadi. Otomatis ketika ada salah satu jalur short atau dia bermasalah ya sinyalnya jadi bermasalah. Dan kasus seperti ini bisa terjadi di Oppo A1K juga, atau bisa di HP yang lain, hampir sama juga konsep masalahnya kan. Tapi terkadang jika di HP tipe yang lain ya tergantung nanti kode dari IC RF nya memang berbeda-beda, tapi bisa diterapkan juga. Jika rekan-rekan ada kasus yang lain atau mengalami kendala yang hampir sama, semoga video ini bisa jadi referensi, atau rekan-rekan juga bisa bertanya lewat komentar ya. Insya Allah di channel ini akan saya usahakan untuk berbagi pengalaman dan berbagi solusi ya. Kita belajar bersama saja, siapa tahu bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan sekalian. Baik, ini sudah saya pasang untuk IC nya, IC RF nya, dan kita rakit terlebih dahulu karena
kita akan langsung tes HP ini. Kita pasang semua karena antena penting, dan juga untuk tatapan antena ada di bagian bawah. Ini belum saya pasang total, akan tapi untuk tutup belakang saya pasang agar antenanya dia terkonek. Baik, untuk mempersingkat waktu, dan ini HP-nya sudah saya rakit, langsung saja kita nyalakan dan kita akan lihat langsung hasil dari pergantian IC RF tadi. Baik, HP sudah nyala dan kita akan lihat, dan alhamdulillah sinyal 4G sudah muncul ya kawan-kawan. Intinya kasus selesai dan juga down. Terima kasih, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.